Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa, kali ini saya ingin berbicara mengenai rancangan percobaan faktorial, ya, di mana untuk pembahasan kali ini saya ingin menjelaskan tentang faktorial RAL pada desain rancangan acak lengkap dan rancangan acak kelompok lengkap. Sebelum kita mengarah pada faktorial RAL dan RAK, ya, maka kita harus paham dulu apa itu percobaan faktorial. Percobaan faktorial merupakan suatu perancangan percobaan di mana perlakuannya dibentuk oleh kombinasi taraf-taraf dari beberapa faktor. Ya, sesuai dengan namanya faktorial, maka tentu saja rancangan percobaan tidak hanya terdiri dari satu faktor seperti yang sebelumnya telah kita bahas, ya. Jadi, rancangan faktorial ini lebih dari satu faktor dan masing-masing faktor memiliki beberapa taraf, ya. Nah, interaksi antara kombinasi taraf-taraf dari faktor-faktor tersebut itu yang kemudian kita akan hitung nanti di belakangnya. Nah, simbolnya biasanya dengan menggunakan F pangkat T, di mana nilai T adalah nilai dari jumlah taraf dari setiap faktor. Ya, misalnya kita bisa lihat pada diagram di samping, ya, perlakuan P1, P2, P ke T gitu ya, memiliki ada beberapa faktor. Faktor 1, faktor 2, dan faktor ke M. Faktor 1 ini memiliki taraf A1, A2, dan taraf A ke A. Begitu pula dengan faktor 2, ya, memiliki taraf B1, B2, dan B ke A. Sampai dengan faktor M, di mana taraf dari faktor M adalah M1, M2, dan sampai dengan M ke A. Nah, interaksinya digambarkan dari garis. Jadi, antar taraf-taraf dari setiap faktor saling berinteraksi di dalam desain rancangan percobaan faktorial ini. Bagaimana struktur dari rancangan perlakuan? Nah, karena saling adanya interaksi di antara taraf setiap faktor, maka strukturnya bisa jadi merupakan struktur bersilang, ya, atau struktur tersarang. Apa itu struktur bersilang? Struktur bersilang ini adalah jika faktor-faktor penyusun, ya, dari taraf-taraf perlakuan tadi saling bebas satu sama lainnya, ya. Jadi dia bisa saja berinteraksi dengan berbagai variabel, ya. Sementara pada konsep struktur tersarang, taraf dari satu faktor yang berbeda, ya, taraf dari suatu faktor yang berbeda untuk setiap taraf dari faktor lainnya. Jadi nanti A itu akan berinteraksi, taraf A, faktor A akan berinteraksi dengan taraf pada dari faktor B atau faktor M. Ya, kalau bersilang itu perlakuannya saling bebas satu sama lain. Bisa saja A bersilang dengan B, bisa saja bersilang dengan C, atau bersilang dengan D. Kita bisa lihat pada slide berikutnya. Nah, di sini saya jelaskan apa bedanya proses tersarang dengan struktur bersilang. Ya, misal, di dalam suatu penelitian terdapat 3 faktor, yaitu faktor A, faktor B, dan faktor C, di mana faktor A misalnya adalah model, faktor B adalah unsur faktor rakitan, dan faktor C adalah operator. Ya, nah strukturnya akan disusun sedemikian hingga seperti pada grafik berikut. Nah, kita akan bisa lihat bedanya. Ya, kita mulai dari bawah. Anda bisa lihat operator pada C1, ya, faktor dari C1 ini C1, C2, C3 itu berinteraksi, ya, berinteraksi dalam terhadap faktor B, B1. Sementara B2 dia tidak ada interaksi dengan C1, C2, C3 melainkan pada
C4, taraf C4, taraf C5, dan C6. Nah, jika kondisi susudannya, strukturnya seperti ini, maka kita bisa sebut bahwa faktor C, ya, dengan taraf C1, C2, C3, C4, C5, dan C6 itu tersarang terhadap faktor B. Kemudian kita lihat pada B terhadap A. Prosedur rakitan pada struktur B1 dengan B2 di mana B1 ya, ini bisa kita lihat B1 dan B2 sama-sama berinteraksi pada A1 ya atau A2. Ya, kita bisa lihat bahwa B1 berinteraksi terhadap A1, A2 dan B2 juga berinteraksi terhadap A1 dan A2. Maka kondisi struktur yang seperti ini kita sebut bahwa faktor A dan faktor B saling bersilang. Ya, sampai di sini konsepnya bisa difahami ya. Nah, lalu bagaimana sifat dari perlakuan dari masing-masing faktor? Ada yang bersifat fix atau tetap dan ada yang bersifat acak atau random. Dan juga terdapat sifat perlakuan yang mix. Jadi ada yang tetap dan ada sebagian yang bersifat random. Apa itu sifat perlakuan tetap? Di mana seluruh faktor penyusun perlakuan sifatnya tetap. Artinya, taraf-taraf dari faktor ditentukan secara subjektif oleh peneliti. Seperti halnya tadi C1, 2, 3, 4, 5, 6 kita tempatkan C1, 2, 3 pada B1, C4, 5, 6 kita tempatkan pada B2. Itu adalah subjektif berdasarkan keinginan dari peneliti. Maka sifatnya tetap. Pada saat kita menetapkan faktor-faktor tadi, interaksi dari faktor terhadap taraf-taraf dari faktor lain, ya. Nah, bagaimana jika acak atau random? Nah, sifat perlakuan acak atau random ini jika ya seluruh faktor penyusun perlakuan diacak, bukan berdasarkan subjektivitas oleh peneliti, ya, di mana taraf-taraf faktornya merupakan sampel acak, diacak bisa menggunakan undian dari C1 sampai C6 diacak, dikocok. Tiga acakan yang pertama atau kocokan yang pertama maka dia akan tersarang pada B1 dan sisanya tiga kocokan terakhir itu akan bersarang pada B2. Nah, ini maka metodenya kita sebut secara acak atau random. Ya, jadi bukan ditempatkan oleh si peneliti secara sengaja tetapi melalui proses pengacakan. Atau bisa juga kita lakukan mix. Misal, ya kalau mix itu berarti tentu saja mencakup penetapan dan pengacakan. Ya, faktor penyusunan perlakuan bisa diacak dan ada juga yang bersifat tetap. Misalnya pada faktor A, B itu tetap, jadi berdasarkan oleh si peneliti ya secara subjektif, sementara hubungan interaksi antara B dengan faktor C ya dari taraf C maka dilakukan pengacakan. Maka desain dari penelitian dengan faktor A, B, C itu kita sebut perlakuannya campuran. Jenis rancangan percobaan faktorial ini dibedakan berdasarkan pada tingkat kepentingan dan restriksi dari pengacakan taraf-tarafnya. Ya, dari mana secara garis besar rancangan perlakuan yang bersifat multifaktor bisa kita lihat pada tabel berikut. Jenis faktorial, ya, maka tingkat kepentingannya akan sama untuk setiap faktor. Mau faktornya ada 2, 3, 4, ya, setiap faktor maka memiliki tingkat kepentingan yang sama, tidak ada yang lebih diutamakan, ya. Misal, apakah pengaruh dari pemberian pupuk, ya, kemudian unsur anorganik, ya, bahan-bahan anorganik atau bahan-bahan organik itu saling didominasi tidak. Jadi masing-masing memiliki
tingkat kepentingan yang sama, apakah treatment berupa bahan-bahan organik ataupun anorganik itu memiliki tingkat kepentingan yang sama, maka kita sebut sebagai jenis faktorial. Tetapi bila salah satu faktor menjadi lebih utama dibanding faktor yang lain, maka kita bisa bentuk dalam desain split plot. Ya, atau bahkan kita bisa membuat lebih kompleks lagi desainnya, di mana terjadi interaksi antara faktor yang lebih diutamakan, ya. Misal tadi saya lebih mengutamakan ingin meneliti utamanya adalah pengaruh faktor pupuk anorganik misalnya, ya, terhadap perkembangan tanaman, ya, diutamakan dibandingkan dengan pupuk organik, gitu ya. Maka interaksi antara faktor pupuk organik tadi, ya, faktor pupuk organik dengan faktor anorganik yang saya utamakan, itu bisa terjadi interaksi. Nah, dalam konteks ini tingkat kepentingan adanya interaksi antara faktor yang diutamakan dan faktor yang lainnya ini bisa kita buat dalam bentuk strip plot atau split block, ya. Nah, restriksi yang kedua adalah restriksi atau pengacakan di lapangan. Pada konsep faktorial, baik RAL ataupun RAK, biasanya tidak ada restriksi pengacakan di lapangan. Semua karena akan mendapat perlakuan yang sama. Tetapi pada split plot, satu atau lebih faktor akan membutuhkan unit percobaan yang relatif lebih besar. Karena tadi diutamakan. Maka ini responnya akan kita fokuskan dilihat pada faktor yang utama tadi, ya. Nah, sementara jika satu atau lebih faktor membutuhkan cakupan unit percobaan yang lebih besar, artinya lebih dari satu, ya, maka kita juga bisa gunakan split block, ya. Nah, sehingga rancangan-rancangan itu bisa saja dikembangkan jadi menjadi satu modifikasi gitu ya dari faktorial ini menjadi bentuk-bentuk rancangan split plot, ya, jika kondisinya satu atau lebih faktor yang kita utamakan itu membutuhkan unit yang lebih besar, tidak sama gitu ya unitnya, atau misalnya split plot, ya, jika lebih dari satu faktor juga membutuhkan cakupan unit percobaan yang lebih besar. Tiga kondisinya apakah bentuknya split atau strip, ya, nanti kita akan bahas. Jenis rancangan lingkungan yang dapat digunakan dalam percobaan faktorial ini sama saja sebenarnya dengan percobaan faktor tunggal yang sudah kita bahas pada bab-bab sebelumnya, ya, di mana jenisnya itu ada RAL, ya, rancangan acak lengkap. Karena dia faktorial maka ditambah rancangan acak lengkap faktorial gitu ya. Rancangan acak kelompok, rancangan bujur sangkar Latin, ya. Jadi jenis mainnya utamanya tetap sama dengan faktor tunggal, ya. Cuma bedanya pada faktor tunggal faktornya cuma satu karena tunggal. Nah, kalau pada faktorial nanti RAL-nya jadi ada 3 faktor maka RAL-nya ada 3 gitu ya. Khusus untuk rancangan yang menggunakan sistem strip, rancangan lingkungan hanya dapat digunakan dengan metode RAK saja, ya. Dengan demikian, rancangan percobaan faktorial dapat berupa faktorial RAL atau RAK atau RBSL. Nanti kita satu persatu akan bahas, ya. Kemudian split plot, ya, RAL, RAK atau RBSL. Sementara untuk strip plot, ya, itu hanya RAK saja. Lalu bagaimana penguraian pengaruh dari perlakuan? Ya, kita tahu kalau RAL pengaruh dari perlakuan hanya Y X Y responnya adalah Y, ya. Sementara pada RAK itu ada keragamannya bersumber dari kelompok dan perlakuan. Sementara pada RBSL ada perlakuan, kelompok baris dan kelompok kolom. Pada faktorial, pengaruh perlakuan dapat diuraikan juga menjadi beberapa pengaruh yang sederhana, ya, yang merupakan perbedaan respon taraf-taraf suatu faktor pada setiap taraf dari faktor lainnya. Jadi A tadi ya, dalam contoh yang tadi di awal ada A1, A2 masing-masing berinteraksi terhadap B1, B2. Nah, ini juga bisa interaksi antara A1 terhadap B1, B2 atau A2
B1, B2. Begitu juga dengan B1 terhadap C1, 2, 3 atau B2, C4, 5, dan 6. Ya. Kemudian pengaruh perlakuan juga dapat saja kita kelompokkan menjadi dua, di mana nanti akan ada pengaruh utama dan ada pengaruh interaksi. Seperti apa nanti pada slide berikutnya. Apa itu pengaruh utama? Ya, atau main effect. Pengaruh utama adalah pengaruh suatu faktor yang dapat dihitung dari rata-rata pengaruh sederhana faktor yang bersangkutan. Sementara pengaruh interaksi itu adalah pengaruh antar faktor yang merupakan setengah dari perbedaan pengaruh sederhana. Kita akan lihat pada gambar berikut. Contoh perlakuan A berinteraksi terhadap B. Ya, bisa Anda lihat perlakuan A berinteraksi terhadap B. Maka interaksi yang terbentuk jika ada terbentuk adalah A0 B0, bisa juga A0 B1 tadi ya kalau dibuat silang, atau A1 B0 atau A1 B1. Nah, ini adalah bentuk silang. Sehingga rataan responnya adalah 1, B, A, dan AB nilainya. Lalu bagaimana pembagian dari pengaruh? Kan gitu ya. Maka kita lihat bahwa pengaruh utamanya bersumber dari dua faktor, yaitu faktor A dan faktor B. Dengan rumus setengah kali AB min B, ya. Ini kan nanti rataan nih yang kita dapat ya, nilai rata-rata itu, maka faktor A itu pengaruhnya adalah setengah dari AB min B ditambah A min 1, ya, atau menjadi setengah dikali AB tambah A dikurang B min 1. Begitu juga dengan faktor B, ya, setengah AB min A ditambah B min 1. Hasilnya adalah setengah kali AB ditambah dikurang A ditambah B, karena faktornya B ya, dikurang 1. Ini adalah faktor utama. Ya, ini adalah merupakan faktor utama. Lalu ada faktor interaksi, pengaruh akibat interaksi A ke B ya, A ke B1 B0 dan A1 ke B0 dan B1. Pengaruh interaksi AB ini dihitung dengan rumus setengah dikali AB dikurang A dikurang B ditambah 1. Atau dibalik, ya, di mana setengah dikali AB min A min B min 1. Kita akan lihat nanti kenapa bisa seperti dalam bentuk tabel kontras, ya. Tadi rataan respon atau nilai mu-nya ada 1, ya, ini adalah rataan umum, kemudian rataan terhadap A, B, dan interaksi dari AB. Pengaruh utamanya untuk rataan respon umum itu min 1, min 1. Maka pengaruh interaksi adalah min 1, ini, min 1 dikali, ya, jadi dikali min 1. Maka hasilnya interaksinya adalah 1. Kemudian 1 dikali min 1 untuk respon A, itu hasilnya min 1. Begitu juga dengan respon B, min 1, faktor A-nya min 1, faktor B-nya 1, maka min 1 kali 1 adalah min 1, kemudian faktor interaksi AB itu adalah pengaruh utamanya 1, pengaruh B-nya 1, karena masing-masing 1 ya, maka 1 kali 1, 1. Ini adalah tabel kontrasnya. Nanti lebih jelasnya kita akan masuk ke dalam part 2, di mana di situ akan saya jelaskan di dalam soal ya, contoh dalam latihan soal. Saya rasa materi tentang faktorial cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.